wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Devina Devia. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang elemen kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Langsung saja kita ke pembahasan. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu elemen kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan metode belajar yang berbasis kompetensi dan sains. Kurikulum ini bertujuan untuk menciptakan generasi emas Indonesia yang aktif dalam belajar mengajar. Kurikulum 2013 memiliki beberapa elemen penting utama yang menjadi dasar dalam pengembangan dan pelaksanaannya. Berikut adalah elemen-elemen utama ke-13 beserta penjelasannya. Yang pertama yaitu standar kompetensi lulusan atau SKL. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan peserta didik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dicapai setelah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan. SKL biasanya ditetapkan oleh pemerintah sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran. Standar kompetensi lulusan SKL di Indonesia menurut Permendikbud nomor 21 tahun 2016, SKL terdiri dari 3 aspek utama, yaitu yang pertama sikap, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga keterampilan. Yang kedua yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti adalah kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik dalam setiap jenjang pendidikan. KI dirancang untuk membangun keseimbangan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi inti menjadi penghubung antara berbagai mata pelajaran dalam suatu jenjang terdiri dari 4 aspek. Pertama yaitu sikap spiritual, berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan. Yang kedua, sikap sosial, berkaitan dengan perilaku sosial, kerjasama, dan tanggung jawab. Dan yang ketiga yaitu sikap pengetahuan, berkaitan dengan pemahaman konseptual dalam berbagai mata pelajaran. Dan yang keempat yaitu sikap keterampilan, berkaitan dengan keterampilan aplikatif dalam berbagai bidang. Yang ketiga yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar dalam kurikulum 2013 adalah kompetensi spesifik yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam setiap mata pelajaran dan tingkat kelas. Kompetensi dasar merupakan perincian dari kompetensi inti dan menjadi pedoman dalam penyusunan materi serta evaluasi pembelajaran. Kompetensi dasar dikembangkan berdasarkan tingkat berpikir dari yang sederhana ke kompleks sesuai taksonomi Bloom. Keempat yaitu pendekatan pembelajaran saintifik atau ilmiah. Kurikulum 13 menggunakan pendekatan scientific learning yang terdiri dari 4 langkah utama. Yang pertama yaitu mengamati, seperti melihat, membaca, mendengar, atau menyimak materi. Yang kedua yaitu menanya, mengajukan pertanyaan tentang materi yang dipelajari. Dan yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi, mencari dan mengelola data dari berbagai sumber. Keempat, menalar atau menganalisis dan menyimpulkan informasi yang diperoleh. Dan yang kelima yaitu mengkomunikasikan, menyampaikan hasil pemahaman secara lisan atau tertulis. Yang kelima yaitu penilaian autentik. Penilaian autentik dalam kurikulum 2013 adalah pendekatan penilaian yang menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara komprehensif. Penilaian ini tidak hanya mengukur hasil akhir tetapi juga memperhatikan bagaimana siswa mencapai hasil tersebut. Metode penilaian yang pertama yaitu mencakup penilaian sikap seperti observasi, jurnal, dan wawancara. Yang kedua, penilaian pengetahuan seperti tes, tertulis, lisan, dan tegas. Dan yang ketiga yaitu penilaian keterampilan seperti praktik, proyek, dan portofolio. Pembahasan yang kedua yaitu elemen kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam dengan konten yang lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk memahami konsep dan menguatkan kompetensi. Tujuan utama dari kurikulum merdeka adalah membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berdaya saing tinggi, menyiapkan bangsa untuk menghadapi tantangan global era revolusi industri 4.0, menguatkan pendidikan karakter melalui profil pelajar Pancasila, serta meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia secara keseluruhan. Berikut elemen-elemen penting dalam kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan bentuk penerjemahan tujuan pendidikan nasional. Profil pelajar Pancasila berperan sebagai referensi utama yang mengarahkan kebijakan-kebijakan pendidikan termasuk menjadi acuan bagi para pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi peserta didik.
profil pelajar Pancasila harus dapat dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan karena dianggap penting. Profil pelajar Pancasila adalah gambaran ideal pelajar Indonesia yang diharapkan memiliki kompetensi global serta berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Profil ini terdiri dari 6 dimensi utama. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar yang memahami dan mengamalkan ajaran agama serta memiliki akhlak terpuji. Yang kedua, berkebinekaan global. Pelajar yang mampu menghargai keberagaman budaya, berinteraksi dengan berbagai budaya, dan memiliki rasa keadilan sosial. Yang ketiga yaitu mandiri. Pelajar yang memiliki pemahaman diri, mampu mengatur diri, dan bertanggung jawab atas proses belajarnya. Yang keempat yaitu gotong royong, mampu bekerja sama, peduli, dan berbagi dengan sesama. Yang kelima yaitu bernalar kritis. Pelajar yang mampu memperoleh, mengelola, menganalisis informasi, serta mengevaluasi pemikirannya sendiri. Dan yang terakhir yaitu kreatif. Pelajar yang mampu menghasilkan gagasan dan karya orisinal serta memiliki fleksibilitas berpikir dalam mencari solusi. Yang kedua yaitu capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran adalah kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase pendidikan. Capaian pembelajaran dirancang untuk memastikan peserta didik menguasai kompetensi esensial yang diperlukan sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Elemen-elemen dalam capaian pembelajaran mencakup yang pertama yaitu nilai agama dan budi pekerti, seperti pengembangan sikap spiritual dan moral. Yang kedua, jati diri, pemahaman diri dan identitas sebagai individu dan bagian dari masyarakat. Yang ketiga yaitu dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni, seperti penguasaan kompetensi dasar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran berbasis proyek. Kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran berbasis proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila. Melalui proyek-proyek ini, peserta didik dapat mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti kolaborasi, komunikasi, dan pemecahan masalah, serta mengaplikasikan pengetahuan yang telah dipelajari dalam konteks nyata. Jadi kesimpulannya yaitu perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa kurikulum 2013 lebih terstruktur dan berbasis standar nasional, sedangkan kurikulum Merdeka lebih fleksibel dan berpusat pada kebutuhan siswa. Kurikulum Merdeka bertujuan untuk memberikan ruang eksplorasi lebih luas bagi siswa dan guru dalam menciptakan pembelajaran yang lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan nyata. Mungkin itu saja pembahasan singkat dari saya tentang elemen kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.